فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita masuki bab yang baru, itu bab at-ta'arud. Ta'arud itu diartikan barakallahu fikum, adanya secara zahirnya kontradiksi atau bertabrakan atau berlawanan, itu ta'arud artinya. Paham ya? Secara barakallahu fikum globalnya ta'arud itu aslinya itu kontradiksi. Paham ya? Kontradiksi itu berlawanan sebuah dalil tapi zahirnya saja. Nah, itu nanti bagaimana kalau adanya dua dalil seakan-akan berlawanan, seakan-akan kontradiksi, bertabrakan, bertentangan, itu apa yang dilakukan? Yang sering kita dengar apa? Dijamakkan itu, disinkronkan. Kalau nggak bisa disinkronkan bagaimana? Dilihat nanti ada nasikh, ada mansukh. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Nanti ada yang namanya rajih, ada yang marjuh. Paham ya? Ya, berarti kalau marjuh lemah ditinggalkan, rajih diambil. Kalau nasikh berarti yang diambil, mansukhin ditinggalkan. Tapi kalau bisa dijamak, dua-duanya diambil. Paham maksudnya ya? Nah, itu ta'arud. Ta'rifu pengertian ta'arud, at-ta'arud lughatan at-taqabul. Nah, berlawanan. Wa tamanu' juga sana. Taqabul artinya berhadapan, tamanu' itu berlawanan. Nah, zahirnya berlawanan itu, paham ya maksudnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Taala mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Taala kehendaki. Ternyata di ayat yang lain Allah Taala mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ini kan zahirnya tanakut. Zahirnya ta'arud, bertentangan itu loh. Nah, berlawanan zahirnya. Soalnya zahirnya aja ya. Bagaimana ini? Yang pertama katanya tidak mengampuni dosa syirik. Yang diampuni dosa-dosa selain syirik. Kok ini yang kedua kok disebutkan Allah Taala mengampuni semua dosa. Semua dosa berarti mencakup syirik juga kan? Nah, ini bagaimana caranya? Caranya dicek yang pertama dulu. Bisa enggak dijamak? Dijamak itu sinkronkan, digabungkan, bisa enggak? Kalau bisa, pakai yang itu. Ternyata bisa. Maknanya apa maknanya? Maknanya ayat yang pertama itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu adalah dosa kesyirikan Allah Taala tidak mengampuni. Manakala apa? Tidak bertobat sebelum meninggalnya. Adapun ayat yang kedua, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik diampuni manakala bertobat sebelum meninggal. Itu namanya sinkron. Sinkron itu menggabungkan atau barakallahu fikum menjamak tadi itu. Mahfum insyaallah ya? Na'am. Wastilahan taqabulud dalilain. Nah, berlawanannya dua dalil, taqabulud dalilain, berlawanannya atau bertentangannya dua dalil secara zahirnya ya. Bihaitsu ditinjau dari sisi yukhalifu ahaduhumal akhar. Salah satu di antara dalil itu berseberangan atau menyelisih dengan dalil yang lain. Secara zahirnya aja nih ya, tapi ya. Zahirnya seperti itu. Nah, itu berarti nanti adanya ta'arud. Nah, adanya ta'arud. Terus bagaimana caranya? Caranya apa pertama tadi? Jamak. Kalau mungkin kan dijamak, dijamak. Ternyata enggak bisa dijamak, dilihat. Oh, mungkin jangan-jangan ada nasikh, ada mansukh. Ada penghapus, ada yang dihapus. Oh, ternyata enggak ada lagi. Oh, ternyata ngambil yang berikutnya lagi. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Kalau ternyata enggak ada yang lagi, tawakuf. Tawakuf kita enggak bisa menghukumi. Tawakuf. Nanti itu keputusan terakhir. Nah, dalam sini wa aqsamu ta'arudi arba'atun. Pembagian masalah ta'arud yang zahirnya bertentangan dua dalil tersebut ada 4. Nah, ada dua dalil seakan-akan bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Nah, itu ada 4 jenis. Al-awwal ayyakuna baina dalilain 'amain wa lahu arba'u halat. Yang pertama perhatikan ya. Yaitu hendaknya dua dalil itu dua-duanya umum. Ada dua dalil, dua-duanya maknanya umum. Nah, ini kan juga bingung kan orang, dua-duanya umum. Bagaimana ini? Ini memiliki 4 keadaan. Paham ya? Dalilnya dua-duanya umum,
Ini memiliki berapa? 4 keadaan. Pertama, an yumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yuhmal kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhar fiha fayajibul jama'. Pertama, an yumkinul jama', yaitu dua dalil itu masih mungkin untuk dijamak. An yumkinul jam'u bainahuma, memungkinkan untuk dijamak, disinkronkan, digabungkan antara dua dalil tersebut. Paham belum ini? Yang pertama. Jadi yang pertama ini dua dalil yang umum tersebut masih memungkinkan untuk digabungkan, disinkronkan. Bihaitsu, ditinjau dari siapa? Yuhmal kullun minhuma, masing-masing dua dalil di antara keduanya dibawa ala halin, dibawa di atas satu keadaan yang mana keadaan ini la yunaqidul akhar, tidak bertentangan dengan yang lainnya. Paham ya? Fayajibul jama', maka apa? Wajib menggabungkannya. Paham belum maksudnya ini? Ada dua dalil, dohirnya bertentangan, dua-duanya umum. Pertama, kalau mungkin untuk jamak, disinkronkan. Bagaimana caranya? Caranya membawa salah satu dalil tersebut kepada satu keadaan yang keadaan ini tidak bertentangan dengan dalil yang satunya. Paham belum ini? Nah, insyaallah mudah sekali. Misal dalil contohnya, qauluhu ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau mampu dan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya enggak? Ini seakan-akan tanakut. Paham ya? Hidayah apa ini yang diinginkan? Kan itu. Padahal dalam ayat yang lain apa? Wa qaulu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Ini kalau orang belum pernah belajar bingung juga ini. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai atau kepada orang yang kau cintai. Dohirnya tanakut enggak? Dohirnya tanakut, kontradiksi, bertabrakan. Namun cobalah kita jamak dulu, bisa enggak itu. Kalau bisa berarti selesai urusan. Kalau enggak bisa, langkah-langkah yang berikutnya masih ada. Ternyata kita lihat sini, wal jam'u bainahuma, dan mensinkronkan atau menggabungkan antara dua dalil tersebut yang dohirnya ta'arud, ya enggak? Dohirnya tanakut, dohirnya kontradiksi. Annal ayatal ula, bahwasanya ayat yang pertama yuradu biha hidayatud dalalah ilal haqqi wa hadhihi sabitatun lirrasul sallallahu alaihi wa ala sallam. Pertama, yang diinginkan dengan ayat yang pertama itu sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah berjalan yang lurus. Yang diinginkan dengannya apa? Hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah yang sifatnya menunjukkan dan mengarahkan kepada kebenaran. Mampu enggak? Mampu. Dan ini ada pada Rasulullah SAW. Ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah tauladan, panutan kita. Paham ya? Kita aja kalau cuma mengarahkan ya, dengan ilmu yang kita miliki, Al-Quran dan As-Sunnah yang kita sudah pelajari, kita mengarahkan manusia bisa enggak? Mengarahkan kepada jalan yang benar, membimbing bisa, tapi untuk mendapatkan dia hidayah taufik kita enggak bisa. Nah itu yang kedua, wal ayatus tsaniyah, dan ayat yang kedua, yuradu biha hidayatut taufik lil amalin. Yang diinginkan dengannya apa? Hidayah taufik untuk beramal. Memang enggak mampu kita. Memaksa orang itu enggak bisa. Kita mampunya memberikan hidayah dalalah wal irsyad. Paham ya? Menunjukkan dan mengarahkan bisa. Tapi untuk dia mendapatkan hidayah taufik harus beramal, bisa enggak? Di tangan Allah Subhanahu wa taala saja itu. Dan di sini, wa hadhi bi yadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuh. Yang seperti ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah tidak memilikinya, tidak pula yang lainnya. Hidayah apa? Taufik. Paham ya? Sehingga dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah bukan dakwah yang memaksakan kehendak orang lain, cuma dakwah yang mendakwahkan, mengajak, mengarahkan, mau taat. Alhamdulillah berarti hidayah taufik sudah sampai pada dia. Kemudian dia malah menolak, belum mau, dan terkadang mengajak misalnya, berarti hidayah taufik belum sampai pada dia. Kita enggak ada untuk memaksa, enggak ada. Paham ya? Nah, lasta alaihim bimusaitir. Nah, kamu tidak mampu menguasai mereka. Menguasai hati mereka kan mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam artian kita cuma bisanya mengarahkan, memimpin. Nah, ini kisahnya innaka latahdi man ahbabta. Kisahnya siapa ini? Rasulullah dengan pamannya, Abu Talib. Paham ya? Paman kesayangannya. Dan juga membela Rasulullah habis-habisan, dalam artian membela sangat kuat dan banyak pembelaannya. Namun apa? Tidak bisa juga mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahumnya berarti bisa dijamakkan. Kalau sudah bisa dijamak, selesai urusan. Nah, paham ya? Sekarang beralih berikutnya yang tidak bisa dijamak. Fa illam yumkinul jamak. Paham maksudnya yang pertama ya? Apabila tidak memungkinkan untuk dijamak, fal mutaakhir nasikhun in ulima tarikh
fayu'mal bihi dunal awal. Apabila tidak memungkinkan untuk jamak, maka yang datang belakangan itu adalah penghapusnya. In ulima tarikh, jika sejarah penghapusan tersebut diketahui, fayu'mal bihi, maka diamalkan dengan nasikh tersebut dunal awal, bukan yang mansukh. Yang pertama namanya apa? Mansukh, yang terakhir namanya apa? Nasikh. Contohnya, nah barakallahu fikum, contohnya adalah dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an adalah ketika nah barakallahu fikum orang itu dikatakan sepersusuan manakala nyusunya berapa? 10 kali susuan. Ternyata ada datang lagi, di mana ada dalil lagi apa? Dalil yang lain bahwasanya apa? Bahwasanya 5 kali susuan sudah termasuk dikatakan sepersusuan. Berarti yang pertama itu mansukh, enggak dijamak ini. Yang pertama itu mansukh, yang kedua nasikh. Contoh yang lain. Nah barakallahu fikum. Allah telah berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian itu mabuk hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini larangannya ketika mendekati salat dilarang mabuk. Berarti kalau di luar salat mabuk boleh? Apa? Apa ini? La taqrabus sholata wa antum sukara. Seakan-akan kan tanakut. Rasulullah mengharamkan juga khamr diharamkan. Kullu muskirin apa? Haramun. Terus bagaimana caranya ini? Caranya bagaimana kalau seperti ini? Kita katakan berarti ada enggak bisa dijamak di sini. Ada nasikh wa mansukh. Paham ya? Ini dulu sebelum dilarang, boleh mabuk-mabukan silakan. Dulu tapi ya. Nah, tapi ketika tidak mendekati salat. Tapi ketika mendekati salat dilarang mabuk. Paham ya? Nah, kemudian juga disebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dulu masih bebas itu loh. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam khamr dan perjudian itu ada dosanya dan ada manfaatnya bagi manusia. Akhirnya orang ambil manfaatnya. Ya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini juga belum ada pengharaman. Akhirnya datang ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Nah ini pengharaman di sini. Lafaznya apa? Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan menyembah berhala atau mengundi nasib dengan panah itu semuanya termasuk perkara rijis, perkara kotor, amalan setan. Fastanibuhu, maka hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah la'alakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini berarti apa? Yang diamalkan yang ini. Yang pertama-tama itu mansukh, yang ini nasikh. Karena kalau disinkronkan enggak bisa. Wah, ini berarti cara mensinkronkan ini boleh mabuk tapi ketika enggak sholat. Paham ya? Mabuk enggak masalah, berjudi enggak masalah, tapi kan ada manfaatnya di situ. Kita katakan sudah dimansukh itu, sudah dimansukh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti juga ada pembahasan atau sudah kita lewati ya, nasikh mansukh sudah kita lewati ya. Sudah kita lewati nasikh mansukh itu terkadang yang dihapus itu ayatnya dua-duanya dihapus, hukumnya masih berlaku. Seperti ayat masalah radha'ah itu. Dalam Al-Qur'an enggak ada lagi kan? Dihapus, tapi nah barakallahu fikum dihapus lafadznya tersebut, kemudian apa? Ditetapkan dengan as-sunnah itu. Paham ya? Bahwasanya 5 kali menyusui sudah dikatakan sepersusuan. Kemudian dalam Al-Qur'an ada juga yang lafaz-lafaz yang dihapus itu masih ada. Paham ya? Tapi yang diamalkan adalah yang baru dalam artian yang nasikhnya. Seperti masalah ayat khamr tadi. Dalam Al-Qur'an masih ada itu kan? Masih ada karena fungsinya dalam artian ketika orang baca dapat pahala gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian ada juga yang dua-duanya apa? Dihapus. Dalam artian dalam Al-Qur'an enggak ada lagi, tapi hukumnya masih berlaku. Seperti ayat rajam. Masalah rajam itu kan yang sudah kita lewati, yang masyhur lafadznya, masyhur aja ya, bukan sahih. Nah, barakallahu fikum asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Artinya, orang tua yang sudah menikah laki-laki dan perempuan, lafadznya orang tua ini. Nah, ini nanti dikritik para ulama. Kalau ini lafadznya kayaknya enggak mungkin karena syaratnya orang tua. Terus kalau anak muda terus sudah nikah atau misalkan perempuan atau laki-laki yang muda sudah nikah kemudian berzina berarti enggak dirajam. Yang lafadznya ini kan wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya. Orang tua, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah apabila berzina farjumuhuma albattah. Rajamlah mereka berdua sampai mati. Nah, menakalan minallah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Dan Allah taala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini kenapa ini dikritik para ulama? Karena seakan-akan orang tua saja yang kena rajam. Ya enggak? Wasyaikhu wasyaikhatu, padahal anak muda kalau sudah nikah dirajam enggak?
Dirajam juga anak muda udah nikah kemudian berzina dirajam juga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kembali ke inti pembahasan kita. Kalau seandainya tidak mungkin untuk jamak, maka na'am barakallahu fikum yang diamalkan adalah yang datang belakangan sebagai apa? Nasikh. Yang pertama namanya mansukh, yang dihapus, nasikh itu penghapusnya. Yang diamalkan yang mana Hizbullah? Nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya ya. Mansukh dihapus, nasikh penghapusnya. Kita lihat sini contohnya. Misalnya dzalik qaulu ta'ala fi shiyam. Dulu sebelum diwajibkan puasa bebas dia. Mau puasa silahkan, enggak puasa enggak masalah bayar fidyah. Itu dulu. Nah, kita lihat sini. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang puasa tatawwu' dengan sebuah kebaikan atau puasa tadi, maka itu kebaikan untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Namun jika kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Apa maksudnya ya? Dia mau tatawwu', mau bayar fidyah silahkan. Paham ya? Nah, enggak puasa, dan kalau puasa lebih baik untuk kalian. Ini belum wajib waktu itu ya, belum diwajibkan. Dan ayat ini masih ada dalam Al-Qur'an. Fahadil ayah, maka ayat ini tufidu at-taghyir, memberikan faedah taghyir pilihan bainal it'am wasiyam ma'at tarjihis siyam. Ada pilihan antara apa? Memberi makan orang miskin dan puasa bersamaan lebih kuat untuk puasa. Ya enggak? Nah, kemudian datang ayat lain. Wa qaulu ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ini perhatikan. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal tanggal 1 Ramadan, hilal tanggal 1 Ramadan, falyasumhu. Lam amr bukan itu? Ayo, maka hendaknya dia puasa. Nah, ini yang datang apa? Datang perintah wajib di sini. Nah, bagaimana ini? Ayat yang pertama pilihan, kok ini kok datang mewajibkan. Dohirnya tanakut enggak dohirnya? Di jamak juga enggak bisa. Berarti ada nasikh dan mansukh. Ayat yang pertama tadi mansukh, ini yang nasikhnya. Berarti puasa wajib. Paham ya? Nah, ufidu ta'nam. Di sini disebutkan falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang lagi sakit atau lagi safar, maka boleh dia tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, tufidu ta'yin as-siyam adaan fi haqqi ghairil marid wal musafir. Ayat yang kedua ini memberikan faedah apa? Diwajibkannya puasa adaan sebagai bentuk penunaian fi haqqi, pada haknya ghairil marid, haknya orang yang tidak sakit, wal musafir, dan orang yang tidak safar. Wa qada'an fi haqqihima, dan juga sebagai qada, menggantikan untuk keduanya. Siapa keduanya? Orang yang sakit dan musafir. Mengqada nanti kalau dia tidak puasa di waktu tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lakinnaha, perhatikan ini. Akan tetapi ayat ini datangnya apa? Mutaakhiratun 'anil ula. Datangnya belakangan dari yang pertama. Berarti yang pertama mansukh, yang kedua apa? Nasikh. Paham belum ini? Naam. Karena kalau di jamak enggak bisa disinkronkan. Wah, ini bagaimana cara menjamaknya ini? Oh, dibolak-balik, oh enggak bisa ini, bagaimana ini? Kita lihat ayatnya duluan mana? Duluan yang pertama. Yang kedua datang belakangan. Berarti yang kedua itu nasikhnya. Paham maksudnya ya? Naam. Fatakunu nasikhatan laha. Maka menjadilah ayat yang kedua ini adalah penghapus dari penghapus na'am barakallahu fikum untuk ayat yang pertama, kama yadullu ala dzalika hadis Salamah ibn Aqwa' as-sabit fi sahihain wa ghairihima. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Salamah ibn Aqwa' yang telah datang dalam sahihain wal Bukhari Muslim dan yang selain keduanya. Nah, barakallahu fikum. Di bawah itu sebutan babnya ya, bab bayanun nasakh. Paham ya? Bab penjelasan mengenai penghapusan firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi bagi orang yang mampu puasa waktu itu boleh enggak puasa? Bayar fidyah tapi ya. Tapi kalau dia puasa lebih baik untuknya itu loh. Tapi enggak wajib. Akhirnya datang ayat yang lain, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Zahirnya tanakut enggak zahirnya? Zahirnya tanakut, zahirnya kontradiksi. Akhirnya kalau disinkronkan enggak bisa. Berarti apa? Berarti dilihat mana yang duluan? Yang duluan ayat yang pertama, yang kedua datang belakangan. Berarti yang kedua nasikh, yang pertama mansukh. Yang diamalkan yang mana? Yang nasikh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, pernah Rasulullah melarang apa? Ziarah kubur. Paham ya? Padahal datang dalam hadis yang lain barakallahu fikum bahwasanya Rasulullah mengajari sebagian para sahabat ketika ziarah kubur untuk berdoa. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Seakan-akan doanya tanakut enggak? Ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum setelah itu Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Lafaz kuntu nahaitukum
an ziyaratul kubur duluan kan lafadznya. Fazuruha sambungnya setelahnya. Sekarang ziarahilah. Berarti yang pertama tadi apa? Mansukh. Paham ya? Berarti ziarah kubur larangan itu mansukh. Kemudian apa? Yang kita amalkan adalah nasikh, penghapusnya. Berarti kita disyariatkan, diperbolehkan untuk ziarah kubur laki-laki maupun wanita. Adapun wanita disyariatkan aman dari fitnah. Nah, seperti itu. Paham soalnya ya? Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Kita ambil satu lagi di sini yang selesai sekalian. Fa illam yu'lam tarikh. Kalau seandainya ternyata sekarang dijamak enggak bisa. Tidak diketahui juga duluan mana datangnya. Yang pertama atau yang kedua? Kan bingung ini. Dijamak enggak bisa, mau dilihat nasikh mansukhnya juga enggak tahu. Terus bagaimana? Fa in lam yu'lam tarikh. Jika tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya bagaimana, duluan yang mana? Umila birrajih, maka hendaknya diamalkan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, hendaknya diamalkan dengan yang rajih, yang paling kuat. In kana hunaka murajjih, kalau di sana ada faktor yang menguatkan. Apa maksudnya ya? Kalau di sana ada faktor yang menguatkan, diamalkan yang kuat tersebut. Berarti ngambil yang rajih sama marjuhnya, tinggalkan marjuhnya, ambil rajihnya. Misal dari contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Ini pertama ya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia wudu. Haknya ini kembali kepada orangnya itu sendiri ya. Jadi kemaluan dia sendiri gitu loh. Paham itu maksudnya ya? Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yamus nam dzakarah. Kemudian Rasul ditanya, dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya tentang seorang lelaki yang apa? Yang menyentuh kemaluannya. Alaihi wudu? Apakah dia harus wudu? Nah, barakallahu fikum, walaupun hadis yang kedua ini lemah hasilnya, dikritik para ulama ya. Nah, qala la, tidak, innama huwa bid'atun minka. Nah, tidak wudu karena dia itu termasuk bagian apa? Termasuk bagian daging darimu. Bagian potong samat, bagian daging kan kemaluan. Nah, dari mana? Dari orang itu tersendiri. Nah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, fayurajjah al-awwal. Fayurajjah al-awwal, maka yang dikuatkan yang pertama. Li'annahu ahwat, karena lebih berhati-hati itu. Yang pertama lebih berhati-hati karena menyentuh wudu. Kecuali kalau menyentuhnya dengan apa? Ha'il. Ha'il itu penghalang. Ini maksudnya ini menyentuh langsung, tangan langsung. Adapun ada ha'il penghalang itu enggak jadi iskal. Paham ya? Nah. Wa li'annahu aktsar turuqan, yang pertama itu lebih banyak jalan-jalannya masalah hadisnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Walaupun sama-sama dua-duanya tidak dalam sahihannya, cuman yang pertama jalurnya lebih banyak itu loh. Wa musahihuhu aktsar, dan para ahli hadis yang mensahihkan juga lebih banyak yang pertama. Wa li'annahu naqilun 'anil asl, dan yang pertama itu langsung dinukilkan dari asalnya. Nah, yaitu Rasulullah langsung itu kan qauluhu sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Kalau yang pertama, yang kedua apa? Pertanyaan kan su'ila ya. Sallallahu alaihi wasallam anir rajul. Paham belum? Nah, yang kedua kan ditanya. Kalau yang pertama Rasulullah langsung ucapkan enggak? Ya, wa li'annahu naqilun 'anil asl. Yang pertama itu juga karena menukilkan dari asal langsung, fa fihi ziyaratul ilm, berarti lebih apa? Lebih banyak lagi ilmunya. Paham ya? Lebih ada tambahan ilmu di situ. Yang jelas apa, barakallahu fikum, nah, maka untuk berhati-hati tetap wudu selama menyentuhnya tanpa ha'il. Ha'il itu penghalang. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau ada orang wudu terus menyentuh perempuan, batal enggak wudunya? Perempuan bukan mahramnya menyentuh itu. Ya? Khilaf. Yang rajih enggak batal walaupun bukan mahramnya. Misalkan kita sudah wudu kemudian terpaksa harus belanja di toko sebelah misalkan. Lagi enggak sengaja lagi mengambil barang senggolan misalkan. Wudu batal enggak? Wudunya enggak batal tapi nyentuhnya haram. Pendapat yang rajih enggak batal ya, wudunya enggak batal. Yang batalkan wudu itu jima. Namanya. Adapun kalau masalah menyentuh perempuan bukan mahramnya, kalau sengaja berdosa, kalau enggak sengaja enggak berdosa. Kita enggak sengaja lagi milih-milih tomat senggolan, berdosa enggak? Enggak berdosa karena enggak sengaja. Paham ya? Cuman wudunya enggak batal. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, aulamastumun nisa, ada lafaz itu ya. Nah, aulamastumun nisa, nah barakallahu fikum, itu maksudnya apa? Lamastum jama'tum. Atau kalian itu menyentuh para wanita, karena lamastum aslinya menyentuh. Cuman disebutkan para mufassirun maknanya adalah jama'tum. Jika kalian berhubungan badan dengan wanita maka batal wudunya. Itu ya maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Yang keempat,
setelah dijamak nggak bisa, kemudian dicek nasikh mansukh juga nggak ada, kemudian dilihat rajih marjuhnya nggak ada juga. Yang terakhir apa? Fa illam yujad murajjihun wajib tawaqquf wa la yujad lahu misalun sahih. Kata beliau, kalau seandainya tidak dijumpai lagi, dijamak nggak bisa, nasikh mansukh juga nggak ada, dilihat rajih marjuh juga nggak ada, maka wajib tawakuf. Tawakuf itu nggak bisa menghukumi gitu loh. Tapi kata beliau wala yujad lahu misalun sahih, tapi nggak dijumpai contoh yang sahih. Dah berarti nggak usah kasih contoh. Namanya. Beliau itu juga mengatakan nggak ada contoh yang sahih, berarti nggak usah kasih contoh. Dah. Namanya. Nah, karena seringnya itu bisa ya, seringnya kita jumpai itu bisa. Kalau jamak bisa. Kalau nggak bisa jamak, nasikh mansukh. Setelah itu rajih marjuh itu aja kan. Kalau misalkan nggak bisa semuanya, berarti tawakuf. Tapi kata beliau wala yujadu lahu misalun sahih, enggak dijumpai contoh yang benar. Berarti adapun ada contoh itu mungkin enggak benar itu istilahnya itu. Jadi enggak perlu dicontohkan lagi. Naam. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.